Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Berjumpa lagi di channel pembelajaran UBP Karawang, masih pada mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Di pertemuan praktikum keempat ya, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai komponen input dan output ya. Tentunya pada bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu PHP. Baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video pembelajaran di pertemuan praktikum kali ini. Oke baik, pertama mungkin seperti biasa ya, kita nyalakan dulu XAMPP-nya. Lalu berikutnya kita start ya, di bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita coba buka project kemarin ya, yang sudah rekan mahasiswa buat. Ini ya, terkait dengan apa namanya, form ya, form dan tabel. Oke, kita coba panggil dulu aja ya. Ini ada di direktori latihan 3 ya. Ini ada di direktori latihan 3 ya. Coba kita panggil. Oke, nah ini ya yang kemarin sudah dibuat biar agak besar ya. Oke, ini kemudian yang tabelnya saya kasih nama tabel juga ya. Nah ini tabelnya ya. Terus ini formnya yang sudah dibuat, kemudian ini tabel yang sudah dibuatnya. Oke, nah kali ini saya ingin coba untuk melakukan proses input dari sini. Ya. Nah kemudian setelah dilakukan simpan, maka data yang di sini itu yang di entry di sini akan ditampilkan di bagian sini. Begitu ya. Jadi di sininya nggak statik seperti ini. Oke, baik. Yang pertama adalah ya sebenarnya kalau kita ngacu dari pertemuan kemarin ya. Nah, ini ada kan latihan yang mungkin rekan mahasiswa sudah coba di rumah ya. Kita akan coba lakukan proses ya, membuat prosesnya ya. Oke, sesuai dengan form yang sudah rekan mahasiswa buat sebelumnya. Oke, coba lihat lagi project yang kemarin. Nah, kemudian kita coba buat satu file ya, dengan nama proses saja ya. Sorry. Save dulu aja, save. Dengan nama input gitu ya. Data.php gitu ya. Save. Nah, lalu kita akan coba untuk membuatkan inputan prosesnya. Terlebih dahulu lihat dulu di bagian indeksnya. Kita coba sesuaikan ya untuk NIM-nya. Kemudian ini NIM untuk NIM-nya, oke. Jenis kelamin NIM-nya JK. Kemudian alamat berarti NIM-nya adalah alamat di sini ya. Oke, baik. Berarti tinggal kita implementasikan ke dalam input data ini. Atau ya udah input data ya, nama prosesnya adalah input data. Nah, kemudian jangan lupa di bagian formnya kita tambahkan metode ya. Di indeksnya kita tambahkan metode. Nah, metodenya pakai post saja ya. Post, kemudian actionnya kita arahkan ke input data berarti ya. Input data.php
gitu. Shape seperti ini ya. Berarti kita akan ngarahkan ke sini. Ya, nah, kita coba buat di input datanya dengan menggunakan script PHP. Nah, PHP itu berarti diawali dengan kurung siku buka, tanda tanya, gitu kan ya. Mana tanda tanya, PHP. Kemudian, enter, kita tutup dengan tanda tanya tutup gitu. Ya. Nah, ini script PHP ya. Tapi cek dulu nih, kayaknya ini belum extensionnya belum ada kategorinya ya. Coba kita lihat di latihan 3. Oh, udah PHP ya. Oke. Nah, gini ya. Kemudian berikutnya kita buatkan variabel. Nah, variabelnya dengan nama, misalkan nama sama dengan gitu kan, $post gini kan. Nah, variabelnya kita masukkan, nama itu sama dengan nama gitu ya, di koma. Bebas ya, kalau variabel bebas sebenarnya, tapi kalau yang di sini ini yang penting, ini harus masuk ke dalam sini ya. Oke, lanjut, misalkan berikutnya adalah name sama dengan pengen rapi ini, name sama dengan $post kurung siku buka kutip name ya namanya, kemudian sini di koma. Oke, apakah sudah benar ya? Kita lihat di literaturnya, takutnya salah. Nah, ini ya, ada yang seperti ini, ada juga yang menggunakan variabel seperti saya tadi ya. Nah, kalau yang di bagian sini mana ya? Nah, ini menggunakan variabel terlebih dahulu ya. Nah, kita ingin cobanya seperti ini ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini setelah name dolar lagi apa ya? Tanggal lahir, jenis kelamin sama alamat ya. Tanggal lahir berarti namanya tanggal underscore lahir ya. TGL gitu kan variabelnya. Kemudian tab aja ya, jangan pakai ini tabulasi. Nah, kemudian dolar underscore post dan TGL lahir gitu ya. Apa ya namanya, TGL lahir apa tanggal lahir? TGL lahir. Lahir gitu ya. Koma, enter. Kemudian CK misalkan jenis kelamin. Oke, nah ini untuk apa? Pembuatan variabelnya sudah ya. Kita cek dulu di literaturnya, takutnya salah nih. Oke, oh, sama ya, seperti itu. Nah, tinggal kita mau out kan, ya kalau mau menampilkan di sini, berarti nggak menuju ke tabel ya. Tapi kalau kita mau menunjukkan ke tabel,
Berarti kita harus buat yang namanya query data. Oke ya, query datanya, dan di sini harus memiliki alred ya, artinya untuk ngelink ke sini. Tapi kita coba untuk dibukanya di sini dulu deh. Coba kita tampilkan show sini dulu. Misalkan namanya adalah dolar, nama. Nah, kalau seperti yang tadi gini ya, kita copy lagi. Oke, nama, NIM, TGL lahir, alamat, JK dulu ya, sorry ya. JK, alamat, gitu ya. Coba kita running, udah benar belum ya? Oke, coba kita running. Tapi belum ke sini ya, datanya belum masuk ke sini ya. Oke, nama lengkap Bayu, NIM 089887, tanggal lahirnya adalah 28 dan 28 deh, udah banget. Ini tahunnya, nah, pilih tahunnya di sini enak ya. Misalnya scroll, ini tahun yang paling tua. 9, bahkan 80. Nah, segini misalkan. Laki-laki, alamat Karawang, simpan. Nah, ini ya. Bayu, ini NIM-nya, terus di sini masih ada noise ya. Noise unfind variable, artinya di sini error programnya ada tanggal lahir ini masih nggak jelas gitu, tanggal lahir apa ini, gitu ya. Nah, coba kita cek sama nggak variabel tanggal lahir ini. Di sini TGL lahir gitu kan ya. Nah, ini jangan tanggal lahir. Ya, harusnya TGL ini ya. Nah, karena yang dipanggilnya adalah variabelnya, bukan isi variabelnya gitu kan. Coba kita refresh. Continue. Nah, sudah benar ya. Ya, cuman ini kan enggak ada variasinya gitu. Ya, kalau kita coba variasikan dengan BR, tambahkan di sini BR misalkan. Tambahkan BR gitu ya. Nah, bagian sininya kita tambahkan BR. Sorry. Oh, jangan di sini ya. Tapi coba dulu aja deh. Kira-kira benar nggak kalau kayak gini? Oh, bisa ya. Nah, gini ya. Nah, jadi kelihatan tuh Bayu, NIM-nya berapa, laki-laki, Karawang. Gitu. Nah, bisa nggak kalau ini kita out kan atau output-kan ya ke dalam tabel sini, ya enggak? Atau kita embed ke dalam tabel. Nah, karena kita belum belajar mengenai query data ya, kita embed saja ke dalam tabel ini. Nah, cara embednya kita bisa copy bagian sini, ya kan? Nah, lalu kita taruh atau letakkan di bagian tabel sini. Oke ya. Bagian tabel di bagian body tentunya. Saya paste seperti ini. Oke. Nah, ini harus ada PHP-nya. Ini namanya mengembed script PHP ya di dalam HTML. Jadi boleh seperti ini. Yang penting ada PHP pembuka dan penutupnya. Nah, ESO-nya ini jangan di sini taruhnya. Gitu ya. Echo-nya kita akan coba letakkan di bagian tabel. Di sini. Gitu ya. Di bagian tabel sini. Nah, kita coba hapus deh yang lain.
Gini ya. Coba kita hapus. Sampai sini. Sorry. Nama alamat ini boleh. Nah, ini hapus. Kita coba letakkan di bagian sini ya. Nah, taruh dulu di sini biar enak. Nah, tentunya harus ada PHP-nya dulu ya. Kalau nggak ada PHP-nya sepertinya error. Ya, misalkan di sini saya masukkan, nah, harus ada kurung buka tanda tanya PHP, gitu kan? Echo. Nah, di sini harus ada kurung buka tutup gini. Nah, setiap pemanggilannya seperti ini ya. Ini nggak usah ada BR berarti. Nah, cara peletakkannya. Nah, ini juga sama ya. Yang lainnya kita hapus dulu. Set. Nah, tinggal kita copy paste dari sini. Gitu ya, letakkan di sini. Set. Nah, ini. Nah, ini nama, kemudian ini apa tadi, NIM ya. NIM. Kemudian ini TGL. Kemudian di bawahnya ada CK. Nomor, nama, NIM, CK. NIM, nama, NIM, CK. Oh, tanggal lahir nggak ada dia. Tambahin di TH-nya dulu. Gitu ya. Ini nama, tanggal lahir, kemudian ini CK. Kita copy lagi satu lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi jenis kelamin, terus apa lagi? Alamat. Gini ya. Nah, terus kita tidak gunakan ini lagi, tapi kita langsung gunakan ke tabel. Prosesnya ada di sini kan. Nah, berarti kita di indeksnya kita ganti menjadi tabel. Gitu ya, karena kita tidak menggunakan proses yang di sini, tapi menggunakan proses yang ada di dalam tabel ini. Gitu ya. Oke, coba kita back dulu deh. Nah, refresh dulu. Nah, coba saya masukkan asep. NIM-nya 1900. Nah, gitu ya. Misalkan tanggal lahirnya 2002 misalkan. Laki-laki Asep Jamaluddin. Gini ya. Kampung Babakan. Ya kan. Desa Adiaresa Timur. Sangat seperti ini ya. Nah, ini bisa digeser-geser karena teks area. Oke, kita simpan. Nah, langsung masuknya ke sini ya. Karena kita coba mengarahkan apa namanya prosesnya itu saya masukkan atau di embed ya. PHP-nya di embed di dalam tabel ya atau di dalam script HTML. Nah, bisa juga seperti ini ya. Jadi prosesnya kita masukkan atau kode PHP-nya kita masukkan di dalam HTML. Bisa juga seperti itu ya, tanpa harus masuk ke PHP yang murni gitu kan. Kita juga bisa memasukkan ke PHP yang dikombinasikan dengan HTML untuk layoutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti rekan mahasiswa coba untuk lakukan ya proses seperti ini ya kan, penambahan dan pengurangan penambahan atau entry data ya kan dari inputan kemudian ditampilkan secara
otomatis ya di dalam tabelnya gitu. Nah, ini perlu dikasihkan label ya. Di tabelnya saya coba kasih nama, misalkan di sini label data mahasiswa berprestasi, misalkan gitu ya. Continue. Nah, ini masih rata pinggir ya, kita buatkan center, boleh pakai alignment. Tapi kalau pakai label nggak bisa alignment ya, kecuali pakai H2 misalkan. Ini pakai H2 ya. Baru pakai center kita. Coba di refresh. Ya. Nah, seperti ini ya. Data mahasiswa berprestasi misalkan. Nah, kalau misalkan ini kan inputannya satu ya. Jadi kalau untuk bisa berurutan seperti ini, ya ini harus memang kita integrasikan dengan database ya. Kalau hanya input seperti ini karena tidak ada media untuk menyimpan data ininya, ya, nah, otomatis tidak bisa bertambah ya kan, lebih daripada satu inputannya. Nah, untuk mengakalinya ya berarti harus menggunakan database. Nah, nanti mungkin di pertemuan seterusnya atau ke pertemuan keberapa ya? Setelah UTS ya, saya akan coba untuk menjelaskan mengenai database. Oke, terima kasih rekan mahasiswa. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat ya di pertemuan kali ini. Dan tugasnya seperti biasa ya. Coba lakukan explore dulu di rumah, kemudian buatkan video tutorialnya dan upload ya di YouTube channel rekan mahasiswa masing-masing. Lalu di share linknya ya. Jangan lupa cara nge-share-nya sesuai dengan yang saya kirim ya, atau share di grup ya, tutorialnya. Nah, nanti biar mudah untuk dikoreksinya. Baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten.